Salah satu tempat yang paling gampang mencari orang Batak di Jakarta adalah daerah Pasar Senen. Disinilah Halak Hitam mencari peruntungan dalam ragam profesi. Banting tulang kuras keringat menjadi keseharian mereka mengumpulkan rupiah demi rupiah. Hotman Sidabutar ada dalam pusaran itu. Belasan tahun ia bekerja mengikuti denyut jantung kehidupan pasar. Mulai dari memanggul barang dagangan hingga sekarang menjajakan minuman. Namun ia tidak lantas larut dalam kesibukan memikirkan untung tiap hari. Khusus hari Sabtu dan Minggu, ia melayani di tengah pasar. Tanpa dirinya yang membersihkan tempat dan menyiapkan perlengkapan ibadah, kebaktian hari Minggu tidak akan bisa terlaksana. Malam Minggu kan ini ibadah ini harus kami pel. Tapi pagi-pagi semuanya udah kotor kembali. Disitulah satu masalah. Dan semua pedagang hari Minggu nggak ada yang mengerti bahwa ini tempat ibadah. Dengan pekerjaan yang dilakoninya sehari-hari, Hotman tidak merasa kecil hati. Ia percaya Tuhan yang memelihara diri dan keluarganya. Karena itu baginya tidak ada alasan untuk mengeluhkan betapa susahnya hidup ini. Saya akui dengan terus terang, kekhawatiran ada pada saya di dalam menjalani kehidupan ini. Namun, kalau saya sudah ingat janji Tuhan, saya bersyukur dan kembali kepadanya dan kembali bersukacita. Antara Pasar Impres Senen dan Gedung Blok M Plaza, jelas sekali perbedaannya. Namun orang di dalamnya ternyata bisa punya sikap hati yang sama. Menjadi seorang eksekutif punya tantangan tersendiri. Sedikit saja silap, bukan hanya organisasi yang dipimpinnya terkena akibat. Kehidupan pribadinya pun bisa hancur berantakan. Itulah sebabnya Martin Marpaung terus berjuang menjaga hidup yang benar di mata Tuhan. Kalau perlu, karir yang bagus pun jadi taruhan. Misalnya saya pernah diminta untuk mengentertain tamu-tamu kita dari luar negeri, dan ternyata tamu-tamu kita ini maunya ke tempat-tempat yang begituan, ya, maksud saya tempat-tempat hiburan malam lah, ya. Dan tamu ini nih tamu cukup terhormat gitu, tamu penting. Tapi ya saya bilang, saya nggak harus takut dipecat gara-gara itu. Lalu saya bilang ke dia, no, saya nggak mau untuk mengantar kalian ke sana, menemani kalian ke sana gitu. Dan saya ajak mereka ke satu tempat yang wajar-wajar aja. Meskipun mereka bosan dan mereka pergi sendiri akhirnya gitu ya. Tapi belum dipecat tuh saya sampai hari ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Godaan dan cobaan boleh datang, tapi Tuhan pasti memberi jalan keluar. Dengan berpegang pada pengharapan itu, uang tidak lagi menjadi ukuran. Bukan juga segala penghargaan manusia. Karena kesetiaan sajalah anak Tuhan tekun bekerja. Sebagai guru agama yang tunjangan profesinya tak kunjung diterima, Masna Boru Saragi tetap teguh bersikap. Tak ada kompromi untuk kecurangan, meskipun itu baginya bisa berarti jawaban atas kebutuhannya saat itu. Sampai pun mungkin waktu itu ya di SMK 57 itu siswa yang bermasalah itu benar-benar gitu. Kalau anak yang tidak bagus pelajaran agamanya, saya keluarkan mereka. Tidak ikut ulangan umum. Misalnya dia nggak ikut pelajaran agama berapa kali, terus nggak ngerjain tugas-tugas, saya keluarkan, tidak ikut pelajaran ulangan umum. Sampai akhirnya tidak mau naik kelas. Ya, memang ada tantangan. Sampai orang tua mau ngasih uang biar anaknya naik. Tapi bagi saya nggak penting, Bu. Tapi bagaimana anak ibu benar-benar bertanggung jawab. Kebenaran harus dinyatakan. Untuk yang satu ini, Masna tidak bisa dibungkam. Sikap kritisnya mempertanyakan apa yang menjadi haknya ke Dewan Rakyat bukan tanpa alasan atau karena motivasi murahan. Ia mewakili banyak guru agama lainnya se-Jakarta yang mengalami nasib yang sama. Sebagai pihak yang melaporkan korupsi, ia malah justru terkena sanksi. Sebenarnya kita tadinya tidak memikirkan bahwa ada tunjangan profesi guru itu
tapi kita mengerjakan aja dengan ikhlas, dalam arti ya karena ini adalah tanggung jawab Tuhan yang memberikan sama saya sudah memilih jadi guru, berarti saya harus bertanggung jawab. Dan kenapa sampai pun saya mengambil data dari Bank DKI untuk membuktikan. Tapi setelah audiensi saya justru dipanggil oleh Departemen Agama karena saya dianggap membuat kerusuhan. Nah, padahal saya mau katakan bahwa kita adalah guru agama, apalagi Departemen Agama, untuk menyatakan kebenaran. Bongkar. Meski diperlakukan tidak adil, Masna meyakini pemeliharaan Kristus atas dirinya. Sebab Yesus pun pernah mengalami dihina dan dicobai, namun ia menang. Karena itu penolakan tak akan menghentikan orang percaya berbuat kebaikan. Inilah hal yang sempat mengguncang hati Flora Boru Tambunan selama bekerja sebagai perawat. Tolong, cucu saya kecelakaan. Oh ya, silakan. Saya silakan di tempat tidur. Kemudian saya meyakinkan, karena kalau yang kecelakaan itu kan segala sesuatu yang agak sempit harus dilonggarkan. Saya sudah dilonggarkan sama keluarganya, tapi untuk meyakinkan saya tetap pegang tali pinggang anak ini, anak SMP laki-laki. Saya pegang, terus dia langsung marah. Jangan sentuh aurat saya, agamamu apa? Di situ hati saya seperti disambar petir. Ya Tuhan, kenapa seperti ini? Nah, kemudian saya bilang, agama saya Kristen. Saya tidak mau ditolong oleh orang kafir. Dia bilang seperti itu. Akhirnya saya keluar untuk menenangkan diri. Saya bilang sama teman saya bilang, ini saya sudah Bu, kalau begitu nggak usah ditolong. Tapi bukan itu jawaban yang saya cari. Kemudian saya masuk lagi kemari, di situ saya dengarkan suara Tuhan. Sebelah kanan saya ini si nenek yang ngomong demikian, Ibu tolonglah cucu saya ini. Dia nggak tahu apa-apa. Sampai 3 kali. Akhirnya didengar sebelah telinga saya yang sebelah kiri, dia bilang begini, jadilah terang dan jadilah garam. Apakah campur tangan Tuhan kita akui dalam pekerjaan kita? Kalau iya, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Suster Flora pun tersenyum. Setiap kali saya menolong seseorang itu, selalu saya merasakan penyertaan Tuhan pada saya. Kamu harus tolong orang ini. Orang ini seperti ini, sepertinya seperti itu. Masna sang guru terharu. Sampai saat ini ketika saya usia ulang tahun, saya nggak tahu ya, waktu tanggal 6 Maret saya ulang tahun, kami punya persekutuan alumni, anak-anak alumni saya yang nakal-nakal tiba-tiba datang memberikan kue ulang tahun sama saya. Itu satu surprise. Dia katakan gini, waktu kelas 1 saya sangat sebel sama Bu Masna. Mereka bilang gitu, karena mungkin saya terlalu tegas, agak jahat. Waktu kelas 2 saya hampir bosan sama Bu Masna. Tapi setelah saya di kelas 3, saya diajar untuk bisa mengenal Tuhan. Sebagai seorang atasan, Martin yakin. Tapi hal yang lain adalah melalui profesi, melalui jabatan atau karir yang cukup baik, saya berpikir saya akan bisa memberikan pengaruh nilai-nilai yang baik di dalam organisasi yang saya pimpin. Karena dengan saya menjadi atasan misalnya, saya bisa mempengaruhi anak buah saya, bahkan satu perusahaan itu untuk hidup atau untuk bekerja dengan nilai-nilai yang baik lah, nilai-nilai yang Tuhan inginkan. Di lorong pasar saat kerja hari ini tuntas sudah, Hotman menyembah. Mari kita periksa masalah hidup dan pekerjaan kita. Apakah itu batu ujian kita untuk menerima berkat Tuhan yang sudah tersedia buat kita? Susah derita boleh menghampiri kita,
namun kebangkitan Kristus menjamin kehidupan kita.